Selamat pagi teman-teman. Nah, balik lagi sama aku Karisma di ketiga praktikum GIS acara yang ketiga. Di acara kali ini kita akan melakukan digitasi titik, garis, dan juga poligon. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya teman-teman. Aku udah ada di halaman ArcGIS. Selanjutnya kita akan masukkan ambil data. Aku bakal pakai kecamatan Bandaraya yang formatif. Nah, raster yang kita gunakan ini harus sudah digeoreferensi. Nah, sebelumnya aku kan georeferensinya tentang Kabupaten Sleman ini aku udah ganti dan udah aku georeferensi lagi karena yang kemarin itu ada kesalahan. Ini Kecamatan Bandaraya pakai proyeksi yang projected yang 49N karena kan ini di wilayah Aceh. Nah, letaknya di utara Khatulistiwa seperti itu. Langsung aja kita add. Oke, sebelumnya untuk melakukan digitasi, tools editor harus aktif dulu. Kalau belum, klik kanan insert, baru dicentang yang editor. Ini georeferencing dihilangin aja. Oke, kemudian selanjutnya kita akan buat layer subfile atau subfile baru. Ada 3. Yang pertama aku akan digitasi poligon dulu. Oke, poligon yang akan kita digitasi itu ini batas kecamatannya. Oke, pastikan juga ini katalog ininya aktif ya. Kalau belum, diklik Windows, klik yang katalog. Kemudian kita klik kanan di folder yang tempat penyimpanan ini. Kemudian klik New dan subfile. Oke, kita akan buat subfile batas kecamatan. Batas wilayah aja. Batas wilayah. Feature type-nya polygon. Karena kita mau bikin batas kecamatan. Kalau misalnya mau bikin garis seperti jalan atau sungai, kita pakai yang line, polyline. Terus kalau kita mau buat titik seperti ibu kota, kantor kecamatan, kita pakainya yang point gitu ya. Oke, kita klik. Kemudian koordinat sistemnya kita edit, kita sesuaikan ya. Seperti yang aku bilang tadi, projected, terus TM, terus WGS 1984, Northern Hemisphere, terus kita pilih yang WGS TM 46N. Klik OK. Kemudian kita klik OK. Oke, layersnya udah nambah ya, batas wilayah. Kemudian di layers ini kita akan klik kanan. Kita klik kanan. Open attribute tabel. Nah, kita tambahkan nih. Loading guys. Mohon maaf. Oke, kemudian add file. Oke, kita akan kasih keterangan. Kolom ini nanti akan kita pakai untuk menuliskan keterangan wilayahnya. Terus type-nya text. Length-nya yang ditutupin aja. Nah, ini kan kolomnya nambah. Kalau udah boleh kita silang. Oke, untuk memulai editing, aku akan perbesar dulu. Nah, salah. Oke, semakin besar, semakin detail, bakal semakin bagus ya. Kita harus klik editor dan start editing. Nah, kalau sudah, kita akan create feature. Nah, pastikan ini ya, ininya diklik sesuaikan dengan ini. Terus kita pilih yang construction tools, kita pakai polygon karena kita akan digitasi polygon. Oke, kalau udah, kita akan mulai dari titik sini.
ini aku nggak pakai mouse ya guys, karena mouse aku rusak, jadi kayak nggak bisa cepet gitu. Harusnya kalau kalian mendigitasi, kalian bisa pakai mouse, dan itu tuh nanti bakal lebih enak dan bisa lebih detail juga. Digitasi terus sampai seluruh batas wilayahnya. Nah, kalau udah selesai, kalian bisa klik 2 kali, atau enggak bisa juga dengan cara klik kanan dan finish sketch. Oh, iya. Finish sketch. Oke. Ini bisa kita lihat. Nah, sudah sudah terdigitasi poligon. Nah, kemudian aku pengen nih bagi-bagi poligonnya berdasarkan tiap wilayah yang ini kelurahannya. Tapi sebelumnya kita harus ganti ini dulu. Warnanya kita klik jadi hollow. Oke, biar apa? Biar ininya kelihatan. Digitasinya tadi. Oke, aku pengen pisah-pisah ini menurut data kecamatan kelurahannya. Caranya adalah jangan lupa diperbesar. Nah, kita pakai ini fitur. Jangan lupa ininya harus masih aktif ya. Terus kita pakai cut polygon tools. Kita klik, kemudian kita potong. Dan kita sesuaikan sama batas wilayah kelurahannya. Double klik. Nah, ini udah terpotong ya, karena ada ini tanda biru mudanya. Kemudian lanjut lagi, kita potong di bagian kelurahan Ciun. Ini masih aktif. Nah, ini kita lanjut lagi sampai selesai ya. Jadi nanti videonya bakal aku potong aja karena takutnya kalau videonya kepanjangan. Jadi caranya sama seperti yang 2 kelurahan itu sebelumnya. Oke, ini kalau udah selesai semua dalam keadaan tool editornya itu masih hidup, kita open attribute tabel, klik kanan, layer batas wilayah, kemudian kita open attribute tabel. Nah, kita akan kasih keterangan di sini sesuai dengan nama kecamatannya. Oke, selesai. Udah ada keterangannya ya. Kemudian kita stop editing, save, yes. Oke, jadi save file yang pertama kita udah kesimpan, yaitu batas wilayah. Selanjutnya yang kedua, kita akan buat save file baru, yaitu digitasi polyline atau garis. Kita akan digitasi sungai. Ini ya, sungainya ada 2. Angkanya sama kayak yang tadi, kita harus bikin klik katalog di folder ini. Kita akan new buat new subfile. Nah, new subfile-nya akan kita kasih nama sungai polyline. Yang ini koordinatnya juga kita edit samain kayak yang tadi. Kita pakai koordinatnya UTM, pakai WGS 1984 di Northern Hemisphere, dan juga pakai WGS 1984 46N. Kemudian klik OK dan
Oke, udah ada yang satu baru ya. Terus klik kanan di layar baru, open open atribut tabel. Kita buat keterangan kayak yang tadi, add field, namanya keterangan, bentuknya teks, klik OK. Udah ya. Nah, kemudian setelah ini baru kita bisa mulai melakukan digitasi dengan cara create feature lagi. Editornya harus diaktifin dulu, start editing, kemudian kita klik create features. Jangan lupa ini di select. Nah, baru kita pilih yang line karena kita mau bikin garis. Selanjutnya kita udah bisa digitasi. Kita mulai dari sini ya, teman. Caranya masih sama kayak yang tadi. Tinggal klik gitu, nanti kalau udah selesai kita double klik atau bisa juga klik kanan finish sketch. Semakin banyak ini titiknya itu bakal semakin bagus. Cuman ya pastinya lama ya guys. Oke, udah selesai. Kemudian sungai yang satunya lagi, karena sungainya ini ada dua. Nah, ini sungai yang lebih kecil lagi. Kita klik line. Pastikan layer yang diklik yang aktif itu antara layer sama bagian create features ini harus sama ya. Pastikan. Oke, jadi ini sungainya mengikuti batas kecamatan. Balik ya guys, harusnya batas kecamatan yang mengikuti aliran sungai. Hampir finish. Oke, selesai. Kemudian kita open atribut tabel. Kita juga akan kasih kasih nama sungainya. Oke, karena tadi yang garis atau polyline udah, sekarang kita akan mendigitasi titik. Nah, yang akan kita digitasi itu yang tanda bintang di sini ada kantor kecil. Kecil itu mungkin kayak semacam kelurahan, kantor lurah di Aceh mungkin mereka nyebutnya kecil karena kan ini peta. Setiap kelurahan tuh ada kantor ininya. Jadi kita akan bikin lagi subfile baru. Subfile kita akan kantor kecil. Gimana sih nulisnya? Kecil. Ini ya poin ya. Koordinat sistemnya projected UTM WGS 84 Northern Hemisphere TM zone 46. Oke. Kemudian open atribut tabel. Kita new file, add file maksudnya. Kita kasih keterangan lagi. Keterangan bentuknya teks. Terus oke. Nah,
Kalau gitu kita langsung aja digitasi poinnya mulai dari sini. Oke, jangan lupa start editing. Maaf ini agak lambat soalnya laptopnya. Oke, jangan lupa create features, kita klik yang ini dan pastikan ini sudah benar ya, poin. Oke, kita akan klik sini. Oh, no. Kemudian yang atasnya ini tuh sebenarnya kantor kecil yang Kampung Kejekai. Nah ini tuh punyanya sini guys, ini tuh kelurahan Kejekai Jatuh, tapi kok kantor kecilnya di sini, kayaknya ini salah deh. Jadi kita akan pindah nih, agak naik karena salah, harusnya di sini. Klik. Oke, kita lanjut lagi. Dan yang terakhir di sini. Oke, kita cek atribut tabelnya ya. Untuk memastikan jumlahnya ada 9 poin. Kita save dulu. Kalau udah kita save, kita aktifkan lagi, kemudian buka open atribut tabel. Nah, kita harus ini isi dengan nama-nama sesuai tadi guys. Kantor, apa soalnya. Oke, jadi ini udah selesai aku edit atribut tabelnya. Jadi yang terakhir, jangan lupa kita stop editing dan save edit. Oke, jadi ini udah selesai. Ini ya, tinggal kita atur ininya, simbologinya. Kita mau ganti pakai bulat, jadi bisa yang lebih gede, 20. Jadinya kayak gini, bulat. Ya, aku lebih suka bintang ini, ukurannya 20 dan lebih gede. Nah, terus yang batas sungai udah yang warnanya biru. Kemudian batas wilayah ini mau aku ganti. Kita pakai yang kategoris, jadi kita bakal bikin warna yang beda di tiap kelurahan. Value fieldnya kita pakai keterangan. Kalau apa namanya, color map, kita pakai warna yang soft ini kali ya. Terus add all values, ini udah bener kan ya.
Terus kita apply dan kita lihat nih, ini udah benar-benar bagus banget. Udah cocok, bisa diklik oke. Oke, kalau udah selesai di simbologi yang bagian warna, kita bakal atur labelnya untuk tulisan yang kita udah taruh di bagian keterangan tadi. Caranya ke kanan, properties, kemudian akan kita klik yang bagian label. Nah, ini kita pakai yang bagian keterangan. Terus fontnya Arial, apa ini ukurannya 8. Kenapa muncul warna white? Oke, jangan lupa dicentang nih ya, nanti upload. Kita klik oke. Nah, nama-nama kantor tadi udah muncul, tapi kayaknya terlalu gede ya tulisannya tuh. Yang salah. Oke, ini nama-nama kelurahannya udah ada ya, cuman yang kantor kecil tuh udah kayak terlalu besar. Jadi kita ganti ukuran jadi berapa ya? 6 mungkin atau 5. Oke, jadi segini kecil-kecil. Gak apa-apa lah guys. Oke, jadi kayak gini tutorial kita hari ini tentang mendigitasi titik, line atau garis dan juga polygon. Nah, hasil SHP ini, batas wilayah sungai dan kantor ini udah masuk di file dalam bentuk SHP ini ya guys. Ada berbagai format, jadi udah langsung kesimpan dan sewaktu-waktu kalian bisa panggil data lagi ketika kalian ingin melakukan olah data seperti itu. Oke, cukup sekian mungkin durasinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari aku, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.